Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan perawatan tanaman anggur. Ini ada tanaman anggur ditanam di pot ya, tambulam pot anggur varian Dubos Kiping. Nanti buahnya seperti ini. Terlihat kondisi batangnya seperti ini. Nah, ini tuh sudah terserang hama kutu perisai banyak banget dari batang utama sampai ke atas, sehingga pertumbuhannya sangat terganggu. Kemudian saya lakukan pemangkasan, disisakan hanya satu cabang tersier. Yang tadinya tuh ada beberapa cabang tersier, dan tersier yang saya sisakan mata tunasnya mulai seperut ya, seperti ini. Dan ini bisa saja dipelihara, dibentuk percabangan baru dari sini. Tapi jika dipelihara maka pengobatan atau pembasmian kutu perisai akan sangat repot, karena di sepanjang batang yang ini penuh dengan kutu perisai. Daripada repot, nanti saya akan bypass saja, dipotong di bagian ini. Kemudian nanti akan dibentuk percabangan-percabangan baru dari sini. Yang tunas barunya ini sudah tumbuh, terlihat sangat subur ya, pucuknya aktif, ditandai pucuk melengkung dan tumbuh sulur juga, berarti ini perakaranya masih bagus. Tapi sebelum dipangkas di sini, media tanamnya akan diperbaiki dulu ya. Akan ditaburi kapur dolomit, dikemburkan dan ditambahi dengan kompos. Langsung aja akan kita kerjakan. Nah, ini saya kasih mulsa serabut kokopit ya. Ini saya angkat dulu biar tetap lembab sama tidak tumbuh rumput liar ya. Nah, ini ya, tidak ada rumput liarnya. Nah, kemudian media tanam dikemburkan. Nah, ini memang sudah agak keras ya, akarnya juga sudah banyak banget. Ini sebagian akarnya akan saya potong seperti ini. Nah, ini nih nempeknya Dubos Kiping. Dikemburkan sambil akarnya dituning sedikit ya, seperti ini. Ini nggak apa-apa, nanti akan merangsang pertumbuhan akar baru sampai ke bawah. Kemudian akan saya tambahi kompos ya. Nah, ini kompos dari sampah dapur ya, yang sudah difermentasi. Ini udah matang, sudah berbau tanah ya, bukan nggak ada bau busuknya. Ini dari sampah organik dapur, seperti sisa sayuran, kulit buah, cangkang telur, kemudian sisa makanan-makanan basi, saya olah jadi kompos. Ini sudah siap dipakai untuk pupuk dan menambah media tanam ya. Langsung akan kita tambahkan dengan kompos. Kalau tidak ada kompos, boleh pakai pupuk kandang atau kotoran hewan, tentunya juga yang sudah difermentasi. Ini jangan terlalu penuh. Nah, kemudian ditaburi kapur dolomit atau kapur pertanian. Ini tujuannya untuk menetralkan pH tanah ya. Secukupnya aja. Nah, ini kira-kira 2 sendok teh ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian mulsanya dikembalikan. Nanti terakhir penyiraman. Ini mulsanya dikembalikan dulu. Nah, langkah selanjutnya akan dipangkas ya. Pemangkasannya di sini. Nanti pembentukan tersiernya memakai cabang baru yang ini. Ini bagus banget pertumbuhannya. Tandanya ada sulurnya seperti ini. Kemudian pucuknya aktif dan melengkung. Langsung aja kita pangkas. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini ya, terlihat kutu perisainya banyak banget nih. Jadi kalau mempertahankan tunas-tunas
yang ini. Kalau mempertahankan tunas-tunas yang ini pengobatannya akan rumit. Lebih baik dipangkas di sini, nanti tinggal kita obatin kutu perisainya yang ini sampai di batang utama ini. Langsung akan kita bersihkan dulu ya kutu perisainya. Nah, ini akan saya gosok menggunakan kawat seperti ini ya, kawat tembaga. Sama saya kasih larutan koenzim ya. Akan saya larutkan dulu di air. Ini 2 tutup botol aja. Ini ekoenzim dari jeruk ya. Nah, kemudian digosok ke seluruh permukaan batang ya. Nanti akan saya tunjukkan di pohon anggur yang kasusnya persis sama seperti ini, tapi saya tanam di tanah langsung ya, bukan di pot. Pertumbuhannya sekarang tuh sudah bagus, sudah masuk pupuk pembuahan. Nah, ini bisa kita lakukan ini lebih dari 1 kali ya. Besok kita pantau lagi perkembangannya seperti apa. Nah, ini setelah digosok seperti ini ya, nanti selanjutnya akan dipantau lagi besok. Kalau masih ada kita gosok lagi. Nah, langkah selanjutnya akan kita aplikasikan insektisida ya. Ini saya menggunakan Regen dan saya udah meracik. Ini tadi 1 mili Regen per liter ya. Kita aplikasikan. Langsung disemprot ke seluruh ini daun baru sama bekas pangkasan sama batang-batang nih, batang utama ya. Langsung disemprotkan ke seluruh tanaman. Kutu perisai emang penanganannya lumayan lama ya. Nah, langkah terakhir tinggal penyiraman media tanam hingga ke dolomitnya tadi larut ya. Akan saya tunjukkan pohon anggur yang dulu kasusnya persis seperti ini. Sekarang pertumbuhannya sudah sangat bagus, subur ya. Nah, ini saya tunjukkan pohon anggur yang waktu itu juga terkena kutu perisai parah. Ini varian Sansekerta ya teman-teman. Waktu itu tuh dari batang utama sini, batang primer, sekunder, dan tersier semua terserang hama kutu perisai. Setelah dipangkas ini di batang sini, di batang utama sini, ini sudah bersih ya, tidak ada kutu perisai lagi, dan pertumbuhan percabangannya sangat subur. Ini sudah masuk pupuk generatif yang pertama kalinya. Nah, ini daun-daunnya sudah mulai melengkung ke bawah ya, sudah mulai melengkung ke bawah seperti ini. Ini sudah masuk pupuk generatif yang pertama kalinya. Ini tersiernya pertumbuhannya bagus ya, ada 5, udah besar-besar. Ini yang 4, tapi masih ada yang tertinggal 1 ini, tapi sudah sampai ke para-para dan sudah di SL break 3 hari yang lalu ya. Jadi ini nanti untuk beberapa hari kemudian juga akan membesar menyusul seperti ini. Nah, ini proses SL break masih berlangsung ya. Nah, seperti ini subur banget. Nah, untuk perkembangannya pohon anggur yang barusan dipangkas akan saya update di video berikutnya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.